Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 kelas B1 Ilmu Komunikasi ingin menjelaskan tentang materi yang telah dipertanggungjawabkan kepada kami. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, Fernanda Aurelio Yahya, dan juga Egi Fadila Mukhtar serta Nur Afif Anggraini. Di sini kami akan menjelaskan tentang implementasi keimanan dalam segala aspek berkehidupan, politik, sosial, budaya, hukum, ekonomi, dan juga lingkungan biotik dan abiotik. Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan apa itu iman. Iman adalah kepercayaan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi, kitab, dan sebagainya. Iman diyakini dalam hati, yaitu dengan mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati adanya alam semesta. Sedangkan orang beriman pun memiliki ciri-ciri, yaitu ciri-ciri yang pertama, punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila membaca dan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, hatinya bergetar dan juga hatinya akan tenang. Selanjutnya, khusyuk dalam melaksanakan sholat, menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berguna atau sia-sia, serta menjauhkan diri atas apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu keimanan dalam aspek politik dan hukum. Islam mengandung ajaran yang berlimpah tentang etika dan moralitas kemanusiaan, termasuk etika moralitas politik. Karena itu, wacana politik tidak lepas dari dimensi etika dan moralitas. Niat dan tujuan berpolitik menurut Islam adalah 1. Menegakkan keadilan dan kebenaran. Yang kedua, membela kepentingan rakyat. Yang ketiga, menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran, atau yang lebih dikenal dengan amar ma'ruf dan nahi munkar. Hukum-hukum yang menjadi pondasi dasar. Poin yang pertama adalah hukum meminum khamar. Wujud keimanannya adalah dengan kita tidak meminum khamar, karena khamar adalah sesuatu yang haram dan bahkan menurut hadis di atas diajarkan sebagai perbuatan yang syirik atau dosanya setara dengan kita berbuat syirik. Poin yang kedua adalah hukum berzina. Zina adalah perbuatan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terlibat oleh hubungan pernikahan atau perkawinan. Secara umum, zina bukan hanya di saat manusia telah melakukan hubungan seksual, tetapi segala aktivitas-aktivitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia. Oleh karena itu, hendaknya kita menghindari perbuatan-perbuatan zina agar kita tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang ketiga adalah pemeliharaan atas harta. Syariat Islam telah menetapkan sanksi atas kasus pencurian dengan potong tangan bagi pelakunya. Hal ini merupakan sanksi yang sangat keras untuk mencegah segala godaan untuk melakukan pelanggaran terhadap harta orang lain. Oleh karena itu, hendaknya kita tidak mengambil hak orang lain atau kita bersyukur terhadap apa yang kita miliki sekarang. Dan karena jika kita bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah. Dan jika kita tidak bersyukur, maka Allah akan menurunkan kepada kita azab yang pedih. Selanjutnya adalah pemeliharaan atas jiwa. Hukum Islam telah menetapkan sanksi atas pembunuhan terhadap siapa saja yang membunuh seseorang tanpa alasan yang benar. Dalam Islam, nyawa manusia sangat berharga dan patut dijaga keselamatannya. Dan kita tidak memiliki alasan apapun untuk menghilangkan nyawa seseorang tanpa sebab. Poin yang kedua adalah keimanan dalam aspek sosial dan budaya. Iman dalam aspek sosial adalah yang terekam dalam literatur hadis yang memiliki jangkauan yang luas dan ruang lingkup yang tidak terbatas. Contoh-contoh keimanan dalam segi sosial diantaranya 1. Tolong menolong dalam kebaikan termasuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Yang kedua, membantu memuliakan tetangga. Yang ketiga, menyambung tali keakraban silaturahmi. Dari 3 poin di atas, maka dijelaskan bahwa Islam mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada siapapun. Dan hendaknya kita
mengajak mereka untuk melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dalam aspek budaya adalah nilai-nilai yang terdapat dalam sumber ajaran Islam, yakni Al-Quran dan Sunnah. Nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam adalah termasuk nilai-nilai budaya yang perlu dilestarikan. Seperti berbicara mengenai adat istiadat sebagaimana tradisi merupakan satu kesatuan yang tersistem, terwariskan, dan turun-menurun. Artinya bahwa selama budaya tidak melanggar syariat dan tidak keluar dari aspek-aspek Islam, maka itu termasuk dalam ajaran Islam dalam aspek budaya. Keimanan dalam aspek ekonomi. Keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan manusia yang merupakan tujuan ekonomi dalam Islam, Al-Quran dan hadis memberikan landasan arahan yang jelas dalam melakukan interaksi dan transaksi. Misalnya, kegiatan ekonomi dilandasi tauhid, amanah, tidak melanggar aturan, berorientasi berdasarkan kemaslahatan. Prinsip dari iman dalam kehidupan ekonomi ada 3, yaitu sebagai berikut. 1. Prinsip amanah, yaitu adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu amanah yu'minu, yang artinya dipercayakan atau jujur, lurus, dan setia. Artinya, jika tidak dipercaya maka kita tidak akan berkhianat. Itulah amanah. Yang kedua adalah kebolehan dan kebebasan. Kaidah ini memberikan keseimbangan antara bebas berkreasi, bebas berinovasi, bebas berinteraksi. Tapi ada batasnya, yakni selama tidak melanggar syariat Islam. 3. Prinsip kerelaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem ekonomi Islam. Al-Quran sendiri ketika berbicara tentang jual beli menyebutkan kerelaan sebagai syariat dalam melakukan aktivitas ekonomi. Dan poin yang terakhir adalah keimanan dalam lingkungan biotik dan abiotik. Alam di dunia ini secara garis besar dibagi menjadi 2, yaitu biotik dan abiotik. Apa sih itu biotik? Biotik adalah makhluk hidup yang memiliki nyawa, seperti halnya kita, manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Sedangkan abiotik adalah benda-benda mati yang tidak memiliki nyawa, seperti halnya batu, seperti halnya tanah, seperti air. Itulah contoh-contoh dari abiotik. Implementasi dari lingkungan biotik dan abiotik adalah 1. Mengembangkan hubungan keselarasan antara manusia dengan lingkungan, bagian dari tujuan membangun manusia memiliki kesadaran lingkungan. Artinya adalah, maka kita di sini harus berbaur dengan alam dan menjaganya, bukan malah mencemarinya dan merusaknya. Karena itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah pengelolaan sumber-sumber alam secara bijaksana. Yang ketiga, memberi pendidikan lingkungan atas menjaga, merawat, dan melindungi ekosistem sejak dini. Inti dari semua ini adalah kita sebagai manusia hendaknya menghargai apa saja yang ada di lingkungan sekitar kita. Seperti halnya Allah telah menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini dengan sempurna. Oleh karena itu kita tidak berhak untuk merusaknya, atau kita tidak berhak untuk merusak apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan. Apabila kalian menemukan manfaat dari presentasi kelompok kami ini, maka itu datangnya dari Allah. Dan apabila kalian menemukan presentasi yang tidak benar dari kelompok ini, maka itu datangnya dari kami. Dan apabila ada salah kata, salah perbuatan, atau perbuatan tidak berkenan, maka kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.